Asia istri Fir'aun ini adalah mewakili perempuan yang memperjuangkan keimanannya di tengah hegemoni tirani kekuasaan yang sangat kejam ketika itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Siti Aisyah disiksa oleh Fir'aun, di mana ketika itu beliau dipenjarakan, kemudian tangan dan kakinya itu diikat atau ditindih dengan besi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada segmen kali ini saya akan membahas mengenai perempuan-perempuan surga di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa agama Islam sangat memuliakan kaum perempuan, sebagaimana juga memuliakan kaum laki-laki. Di dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang perempuan pun diceritakan, sama seperti kisah-kisah kaum laki-laki, tidak lain agar kita kaum perempuan dapat mengambil iktibar atau pelajaran. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat sebuah surah yang bernama surah An-Nisa yang memiliki makna perempuan. Ada beberapa kisah di dalam Al-Quran terkait dengan perempuan. Yang pertama adalah Ummahatul Mukminin atau kisah istri-istri dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan pendukung utama atau penyokong utama dakwah Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka, dan istri-istrinya adalah ummahatul mukminin atau ibunya kaum mukmin. Di antara ummahatul mukminin terdapat Sayyidah Khadijah yang merupakan pendukung penyokong utama dakwah Nabi, terutama pada fase-fase kritis, yaitu fase Makkiyah, di mana pada fase ini Nabi belum memiliki banyak pengikut, belum ada yang menyokong dakwahnya. Siti Khadijah yang merupakan seorang saudagar sukses ketika itu menyerahkan hartanya, kemudian menyerahkan perjuangannya kepada Rasulullah SAW untuk penyokong dakwahnya. Dalam sebuah ayat di surah Ad-Duha ada yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dan dia atau Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Banyak para mufassir yang mengatakan bahwa fase kecukupan Rasulullah ini didapati setelah menikahnya Nabi SAW dengan Siti Khadijah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Asiyah binti Muzahim imra'ata Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Ada 4 perempuan yang merupakan perempuan ahlus surga, perempuan-perempuan utama di surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah anak dari Rasulullah SAW, Asiyah istri Fir'aun, dan kemudian Maryam anak dari Imran. Berikutnya di antara ummahatul mukminin terdapat Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang kisah kesuciannya diabadikan dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Di mana kisah yang dikenal dengan hadisul ifki ini menegaskan tentang kesucian dan keutamaan derajat Siti Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan yang lain. Kisah hadisul ifki ini bermula dari sebuah peperangan yang bernama peperangan Bani Mustalik, di mana Siti Aisyah ikut dengan Rasulullah dalam peperangan ini. Kemudian sekembalinya dari peperangan Bani Mustalik ini, para tentara ketika itu beristirahat di perjalanan. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha izin kepada yang menjaganya untuk membuang hajat. Nah, sekembalinya dari membuang hajat ternyata dia mendapati kalungnya tertinggal atau terjatuh. Nah, kemudian tanpa pengetahuan si penjaga ini, Aisyah radhiyallahu anha pergi mencari kalungnya. Dan setelah mendapatinya, ternyata para tentara yang mengiranya sudah masuk ke dalam haudaji. Haudaji itu adalah nama kendaraan yang biasanya dipakai untuk mengangkat perempuan, tandu, menggunakan tandu yang biasanya dipakai untuk perempuan. Ternyata dikira sudah ada di dalam haudaji tersebut, sehingga kemudian tentara tersebut pergi meninggalkan Siti Aisyah. Nah, ketika itu Siti Aisyah dengan husnuzon, beliau menyangka ya pastilah kalau mereka menjumpai haudaji itu kosong, mereka akan kembali untuk menjemput Siti Aisyah. Nah, ketika itu ada seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal.
di mana Sofwan ini memang tugasnya adalah mencari barang-barang yang hilang, atau barang-barang yang tertinggal oleh pasukan. Akhirnya ketika dia melihat Siti Aisyah, mereka pulang berdua. Dia mengajak Siti Aisyah untuk kembali ke kota Madinah. Mereka pulang berdua. Nah, ketika itulah kaum munafik menyebarkan isu-isu yang tidak benar, hoax terkait dengan Siti Aisyah, di mana beliau mengatakan bahwa Siti Aisyah melakukan perbuatan yang tidak baik di belakang Rasulullah. Kemudian pada ayat ini, pada surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20, Allah menegaskan kesucian Siti Aisyah, juga menegaskan ketinggian derajatnya di antara kaum muslimat yang lain. Perempuan yang lainnya adalah Maryam binti Imran. Maryam ini adalah salah seorang ahli ibadah pada masa Bani Israel, di mana beliau ini sangat menjaga kesucian dan iffahnya, sehingga Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak tanpa seorang suami. Maryam ini adalah seorang anak perempuan dari Imran, dan kemudian dari istrinya bernama Hannah binti Fakus, yang merupakan saudara perempuan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Sehingga nanti dalam Al-Quran memang dalam surat Maryam dikisahkan pemeliharaan Siti Maryam setelah dia dinazarkan kemudian beribadah di Baitul Maqdis, itu diasuh oleh pamannya ini, Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam Al-Quran banyak sekali, ada 34 kali nama Siti Maryam disebutkan, yang menyebutkan juga tentang kesucian dan keutamaan Siti Maryam. Dalam surah At-Tahrim dikatakan, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kalimat wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, para mufassir mengatakan ini menunjukkan bahwa Siti Maryam ini memiliki keutamaan dari segi ilmu dan ma'rifat. Kemudian kalimat wa kanat minal qanitin ini menunjukkan bahwa Siti Maryam atau ibadah yang dilakukan oleh Siti Maryam ini bukan hanya sekali dua kali, akan tetapi terus berkesinambungan sehingga dia digolongkan menjadi orang-orang yang taat. Nah, para pemirsa sekalian, ada di antara kekhususan Al-Quran adalah penyebutan nama perempuan yang sudah menikah itu biasanya disebut dengan nama imro'ah. Jadi tidak disebutkan namanya secara langsung. Ini berbeda dengan perempuan yang belum menikah atau seorang budak. Itu kadang-kadang itu biasanya disebut dengan langsung dengan menggunakan namanya. Jadi kalau orang sudah menikah itu biasanya di dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat imro'ah. Misalnya imro'atal aziz pada surah Yusuf, atau imro'atan Nuh, imro'atal Lut, atau bahkan di dalam surah Al-Lahab disebutkan wamro'atuhu hammalatal hatab. Jadi perempuan yang sudah menikah itu tidak disebutkan namanya secara jelas. Nah, Siti Maryam adalah satu-satunya perempuan di dalam Al-Quran yang disebutkan namanya secara jelas. Hal itu disebabkan karena Siti Maryam tidak memiliki seorang suami atau al-batul. Perempuan berikutnya adalah Asiyah istri Fir'aun. Kisah Asiyah istri Fir'aun ini adalah mewakili perempuan yang memperjuangkan keimanannya di tengah hegemoni tirani kekuasaan yang sangat kejam ketika itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Siti Aisyah disiksa oleh Fir'aun, di mana ketika itu beliau dipenjarakan, kemudian tangan dan kakinya itu diikat atau ditindih dengan besi oleh Fir'aun, sehingga kemudian perjuangan Siti Asiyah ini dan doa Siti Asiyah diabadikan dalam surah At-Tahrim ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ada mungkin hal yang jarang diketahui oleh orangnya, bahwa Fir'aun yang menikahi Siti Asiyah atau yang mengangkat anak Nabi Musa itu bukanlah Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Fir'aun yang menikahi Siti Asiyah dan yang mengangkat Nabi Musa menjadi seorang anak itu adalah Ramses I atau Fir'aun I. Sedangkan yang ditenggelamkan kemudian yang sangat keterlaluan sekali mengaku sebagai seorang Tuhan itu adalah Fir'aun kedua atau saudara angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir adalah Ratu Saba atau Ratu Bilqis yang terdapat di dalam Al-Quran.
Ratu Saba atau Ratu Bilqis ini adalah putri dari Raja Haddad atau Raja Saba yang saat meninggal dia mewariskan seluruh kekuasaannya, mewariskan seluruh kerajaannya itu kepada putrinya yang dikenal dengan nama Ratu Balqis. Para mufasir mengatakan bahwa Ratu Balqis ini daerah kekuasaannya adalah daerah sekitar Ethiopia. Ada juga yang mengatakan di daerah Yaman. Nah, kisah tentang Ratu Balqis ini terdapat dalam surah Saba dan terdapat dalam surah An-Naml. Misalnya dalam surah An-Naml ini dimulai dari ayat 20 sampai ayat 44 yang dimulai ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mencari burung hudhud. Kemudian hudhud datang membawa kabar kepada Nabi Sulaiman ada sebuah kerajaan yang sangat besar dipimpin oleh seorang perempuan. Kemudian sayangnya kerajaan tersebut menyembah matahari. Nah, Ratu Balqis digambarkan dalam Al-Quran adalah seorang perempuan yang sangat cerdas dan bijaksana sebagai seorang raja, di mana ketika Nabi Sulaiman mengirimkannya surat dan memerintahkannya untuk tunduk dan menyembah Allah, meninggalkan penyembahan matahari, Ratu Bilqis ini tidak menanggapi saran dari para penasehatnya yang mengatakan sudah tidak apa-apa kita berperang. Tapi Ratu Bilqis memilih untuk jalan berdiplomasi karena memikirkan keselamatan dari rakyatnya. Karena perang itu meskipun mereka adalah orang yang kuat, kata Ratu Bilqis, yang akan sengsara itu adalah para rakyat. Nah, kecerdasan Ratu Balqis ini juga yang menyebabkan Ratu Balqis menerima ajakan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah, sehingga kemudian beliau ini masuk ke dalam agama Islam, ya, beriman kepada Nabi Sulaiman, dan Allah melipat gandakan kemakmuran dari negaranya tersebut. Bahkan Al-Quran mengakui negara yang dipimpin oleh seorang perempuan ini dengan kalimat yang luar biasa yang berbunyi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik dan Tuhan yang mengampuni. Para hadirin sekalian, itu saja kisah-kisah para perempuan yang terdapat di dalam Al-Quran yang sebenarnya masih banyak lagi, seperti misalnya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam, kemudian Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, kemudian ada lagi anak-anak perempuan Nabi Syuaib yang sangat memalu dan menjaga kehormatannya yang dikisahkan dalam surah Al-Qasas dan lain sebagainya, yang semuanya itu tentu saja diberikan Allah untuk kita sebagai pelajaran dalam hidup kita agar kita mengikuti jejak-jejak perempuan-perempuan surga tersebut. Demikian itu saja dari saya atas nama Pondok Pesantren At-Taqwa Putri dan Pesantren Tinggi At-Taqwa atau Ma'had Ali At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.